Kemudian yang berhubungan dengan bulan Ramadan, sebagaimana dijelaskan pada sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, wa qala Jibril, dan berkata malaikat Jibril li Rasuli kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril berkata kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perkataannya, man adraka Ramadan falam yughfar lahu ab'adahu Allah, qul amin. Siapa orang yang menemui bulan Ramadan, memasuki bulan Ramadan, tapi dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah, semoga Allah menjauhkannya dari rahmatnya. Qul amin, ucapkan oleh engkau wahai Rasulullah SAW, amin, amin. Amin itu artinya penuhilah, ijabahilah doa kami. Faqala Rasulullah SAW, amin. Maka Nabi SAW mengucapkan yang berdoanya malaikat Jibril, yang mengaminkannya langsung baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa artinya? Sangat berbahaya orang yang tidak mendapatkan rahmat Allah ketika dia masuk bulan Ramadan. Sebagaimana kemarin jelaskan, ada 4 golongan manusia yang tidak mendapatkan rahmat dan ampunan Allah pada malam Lailatul. Yang pertama pecandu khamar, yang kedua orang yang durhaka kepada kedua orang tua, yang ketiga orang yang di dalam hatinya ada permusuhan dengan sesama muslim, yang keempatnya orang yang memutuskan silatur. Hati-hati ya, 4 golongan ini tidak mendapatkan ampunan dan rahmat dari Allah pada malam Lailatul Qadar. Qultu, berkata aku Imamul Haddad berkata, kenapa orang tersebut ya mendapatkan kesialan karena tidak mendapatkan ampunan Allah ketika dia masuk ke dalam bulan Ramadan? Karena mudahnya sebab-sebab ampunan pada bulan Ramadan lebih banyak daripada di luar Ramadan. Artinya sebab-sebab untuk meraih ampunan Allah itu di bulan Ramadan lebih banyak daripada di luar bulan Ramadan. Jadi Allah mengobral ampunannya, ya, mencurahkan ampunannya yang sangat banyak pada bulan Ramadan. Maka tidaklah terhalang mendapatkan ampunan daripada bulan Ramadan kecuali orang yang sudah sangat berpaling hatinya kepada Allah. Ini orang kalau sudah bulan Ramadan nggak dapat ampunan, ini orang memang hatinya sudah sangat lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berpaling hatinya dari Allah Subhanahu wa taala dan sangat berani menentang kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya dia berhak mendapatkan apa? Al-bu'du wa tardu. Al-bu'da wa tarda. Maka dia berhak dijauhkan, diusir dari pintu rahmat Allah Subhanahu. Jadi orang kalau bulan Ramadan masih berani maksiat, wah keterlaluan itu orang. Ya, keterlaluan. Kaci dak pisan goreng na ya jelema. Ya, dina bulan Ramadan teu puasa Ramadan bari teu aya untuk dina bulan Ramadan masih saja ya itu melakukan maksiat, tidak bertobat kepada ini orang keterlaluan. Hati-hati jangan sampai kita tergolongan orang-orang yang sial ketika masuk Ramadan tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu. Itu adalah orang-orang yang sial ya, yang rugi, yang celaka. Kita semua mohon kepada Allah keselamatan dari murkanya dan azabnya dan dari seluruh bala dari Allah Subhanahu. Mudah-mudahan semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari murka dan azab Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh telah datang penjelasan sesungguhnya pintu-pintu langit, pintu-pintu surga semuanya dibukakan oleh Allah pada bulan Ramadan. Semua pintu surga dibukakan oleh Allah pada bulan Ramadan. Pintu langit, pintu surga semua dibukakan oleh Allah pada bulan Ramadan. Dan semua pintu-pintu neraka dikunci, digembok oleh Allah. Semua pintu neraka dikunci, digembok oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dan setan-setan semua diringkus, ya, diikat, setan-setan semua diikat supaya mereka tidak mengganggu orang-orang yang berpuasa. Mereka supaya tidak mengganggu kepada ibadahnya mereka orang-orang yang berpuasa. Lalu itu setan-setan oleh Allah diusir kemana? Ke lautan, dialung-alungkan ke laut, ya, dialung-alungkan ke laut. Diseret ke laut itu setan. Nah, jadi luar biasa, saking mulianya bulan Ramadan, saling dihargainya bulan Ramadan oleh Allah. Allah sangat memuliakan bulan Ramadan sampai-sampai pintu-pintu surga seluruhnya dibukakan oleh Allah.
pintu langit semuanya dibukakan oleh Allah. Saking Allah menghargai bulan Ramadan. Hati-hati ya, hati-hati. Jangan disamakan bulan Ramadan dengan luar Ramadan. Saking memuliakannya Allah kepada bulan Ramadan, pintu-pintu neraka seluruhnya dikunci, digembok oleh Allah. Dan setan-setan diusir oleh Allah ke laut-laut. Ya, supaya mereka tidak mengganggu orang-orang yang ibadah puasa, yang ibadah saat malam. Wa yunadi munadin kulla lailatin min Ramadan, dan ada seruan, pengumuman setiap malam dari bulan Ramadan. Apa pengumumannya? Ya baghiyal khair aqbil wa ya baghiyasy syarr aqsir. Wahai orang-orang yang mencari kebaikan, yang ingin meraih rahmat Allah, ayo laksanakan, menghadap, ya, kerjakan. Itu pengumuman tiap malam. Ya baghiyal khair, wahai orang-orang yang menginginkan kebaikan, aqbil, menghadaplah, laksanakanlah kebaikan. Ini saatnya. Ini saatnya bertobat, ini saatnya memohon ampun, ini saatnya melaksanakan amal soleh. Wa ya baghiyasy syarri aqsir, wahai orang yang mencari kejahatan, keburukan, aqsir, berhenti. Hai orang yang ingin maksiat, berhenti, jangan maksiat. Wahai orang yang ingin berbuat zalim, berhenti, jangan terus melaksanakan kezaliman. Karena melakukan maksiat pada bulan Ramadan itu siksaannya lebih dahsyat, lebih keji daripada di luar Ramadan. Tidak sama. Keburukan yang dilakukan di Ramadan itu lebih jelek daripada keburukan yang dilakukan di luar. Juga kebaikan yang dilakukan di Ramadan itu nilainya lebih besar daripada kebaikan yang dilakukan di luar Ramadan. Mudah-mudahan semua dipanjangkan usia, disampaikan ke bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghidupkan bulan Ramadan dengan segala kebaikan dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hari ini tanggal 14 Sya'ban, nanti malam nisfu Sya'ban. Ya, sudah hafal semua amalannya ya. Amalannya itu ada 3 tahap. Tahap yang pertama, amalan untuk malam nanti adalah salat 6 rakaat di 3 salamkan. Bacaannya tiap rakaat baca Fatihah 1 kali, Al-Ikhlas 1 kali. Setelah salat yang pertama lalu membaca surat Yasin dengan niat memohon kepada Allah agar diberikan panjang usia yang barokah dalam sehat walafiat untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Setelah salat yang kedua lalu membaca Yasin dengan niat memohon kepada Allah rizki yang halal, yang banyak, yang mudah, yang barokah untuk bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah salat yang ketiga lalu membaca surat Yasin dengan niat memohon kepada Allah agar dikuatkan iman Islam kita dan agar kita mendapatkan rizki husnul. Nanti pada maghrib tuh ya, jadi usahakan pada maghrib amalkan sholatnya 6 rakaat. Apa niatnya? Niatnya bebas. Mau niat usolli sunnatal hajat boleh, usolli sunnatat taubah boleh, usolli sunnatal awabin boleh ya. Ba'da maghrib. Jadi 2 rakaat, sholat dulu 2 rakaat, lalu Yasin. Sholat lagi 2 rakaat, Yasin. Sholat lagi 2 rakaat, ya Yasin. Itu versi atau nabi tahap pertama. Yang kedua, ternyata buya kirang keneh abdi mah genep rakaat teh. Abdi mah sono kana sholat. Upami aya nu kitu. Nah, yang kedua dilanjut, yang ingin melanjut sholat 100 rakaat. Yang ingin sholat 100 bisa berjamaah, bisa sendiri di rumah masing, silahkan ya. Bacaannya tiap pada Fatihah surat Ikhlas 10 kali. Ya, mangga eta mah bilih aya nu penasaran hayang ngasaan. Kumaha rasana 100 rakaat? Oh, rasakeun kumaha rasana ya. Gitu. Diajar geus karolot rek kamarana deui geus kolot teh, ha? Oh, geus karolot ayeuna mah. Diajar atuh salat-salatnya 100 rakaat. Ini diamalkan oleh Buya Sepuh ini ya. Oleh Buya Sepuh radhiyallahu anhu diamalkan 100 rakaat. Insyaallah di masjid ini dilaksanakan nanti malam 100 rakaat. Atau waduh 100 rakaat mah Buya terlalu banyak, 10 rakaat. 10 rakaat, tiap rakaat baca Fatihah surat Ikhlas 100 kali. Aduh 100 kali surat Ikhlas teh. Sakumaha we? Pokona mah ulah dieusian ku maksiat, eusian ku ibadah. Lalu setelahnya membaca doa. Jadi usahakan nanti malam
kita isi waktu-waktu ini yang sangat bernilai berharga, nisful lail, nisfu Sya'ban, ya, diisi dengan segala kebaikan. Juga penjelasannya sudah banyak, ya. Di antaranya Allah menurunkan rahmat sebanyak-banyaknya dan ampunan sebanyak-banyaknya kepada seluruh muslimin, kecuali ada beberapa orang yang tidak meraih ampunan. Di antaranya orang musyrik tidak meraih ampunan. Yang kedua, di antaranya lagi pecandu khamar tidak mendapatkan ampunan. Teka bagian hampura jeung rahmat dina malam nisfu Sya'ban. Apalagi orang yang durhaka kepada orang tua. Lalu orang yang memusuhi, yang ada permusuhan di dalam hatinya. Kelimanya siapa lagi? Nah, itu hanya di antara anak. Orang yang makan riba, ya. Kalau mereka tidak bertobat. Oleh karenanya niatkan oleh kita semua nanti malam kita isi dengan berbagai kebaikan, ya. Nonton TV-na pre heula gitu ya. Ya, so khususkeun malam nisfu diisi dengan kebaikan. Mudah-mudahan semua diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin wallahu a'lam bissawab.